Halo teman-teman, di video kali ini gue akan membahas castingan yang terbaru. Ya, castingan ini casting by file. Castingnya by file. Jadi kirimnya itu cuma foto video doang. Ya. Nah, jobnya job apa? Job bank. Banknya yang apa? Nggak bisa gue sebutin. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk schedule workshopnya, dia itu di tanggal 19 November teman-teman. Tanggal 19 November untuk workshopnya. Ya, syutingnya tanggal 24 dan 25 November gitu. Medianya digital, OOH, dan sinema. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan workshop itu apa sih Bang? Workshop itu adalah kalian yang pada udah ngajuin file ke gue, nah nantinya akan terpilih, dipilih tuh ya sama casting director yang udah ngajuin. Oke, yang tadi di video gue sebelumnya gue jelasin ya. Nah, siapa-siapa aja yang suruh datang untuk mengikuti workshop tersebut. Nah, setelah workshop nanti biasanya ada dua atau tiga tim gitu ya. Nanti dari mereka-mereka yang datang akan terpilih lagi untuk mengikuti proses syuting. Nah, kayak gitu. Lanjut di media nih teman-teman. Media di job ini, medianya digital, OOH, dan sinema. Digital itu apa? Digital itu adalah media sosial. Ya, media digital. Apapun yang terkait dengan digitalisasi. Gitu. Kayak gimana? Nanti gue tampilin lagi deh. Nih, gue tampilin gini nih. Tuh. Ya. Nah, kalau OOH apa, Bang? Kalau OOH sama, singkatannya juga ada, ya kan? Gue nggak usah repot-repot terangin panjang-panjang. Tinggal gue lempar aja ke sini. Tuh, ya. Sinema. Nah, sinema berarti videonya ini, ya tayangannya ini akan muncul di bioskop-bioskop. Gitu, entah tuh XX1, entah tuh Cineplex, entah tuh CGV, dan lain-lain. Ya, jadi sebelum penayangan film biasanya kan ada itu iklan. Nah itu kalau di bioskop tuh kayak gitu tuh. Itu medianya sinema, ya. Nah, ini ada karakternya yang kalian tunggu-tunggu. Oke, kita lanjut. Talentnya dicari. Ini talent-talentnya ini talent yang membuat persona ya. Persona. Jadi lo akan seakan-akan jadi karakternya yang akan gue sebutin nanti. Ntar guys, gue ngopi dulu guys. Oke, lanjut. Nah, jadi yang pertama itu karakternya ini jadi karakter Inu ya. Inu ini adalah seorang laki-laki berusia 28 sampai 35 tahun. Mukanya muka menengah ke atas. Karena dia itu berkarakter dan ramah menjadi orang-orang yang baik. Kayak gitu ya teman-teman ya. Si Inu nih, laki-laki nih, 28 sampai 35 tahun. Nah, jadi ya teman-teman kalau misalkan yang mendekati karakter si Inu ini dari segi usia dan dari segi wajah mewakilkan kalian itu kalangan menengah ke atas, boleh tuh kirim. Oke, yang kedua. Ini karakternya jadi Bayu. Ya. Bayu, mana Bayu? Bayu ini laki-laki usianya 25 sampai 27 tahun. Dia ini mukanya perawakannya bersih. Bersih ya, tidak ada kumis, tidak ada bewokan kayak gue, gini, bersih clean. Nah, dan ini karakter si Bayu, dia itu karakter orang kantoran teman-teman. Ya, gue ulangi lagi ya. Jadi karakter Bayu ini laki-laki usianya 25 sampai 27 tahun, looknya bersih ala-ala orang kantoran. Ya, jadi yang ada kumis nggak bisa tuh, ada bewokan ini, jenggotan nggak bisa. Ya harus mukanya clean, rapih, bersih kayak gitu. Si karakter Bayu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini karakternya dia tuh jadi sesosok. Jadinya karakter Hendra ya, karakter Hendra. Ini Hendra ini usianya 50 tahun, laki-laki. Looknya itu perawakan kayak bos.
Jadi si Hendra ini laki-laki usia 50 tahunan, dia itu berkarakter seperti bos. Dan itu harus keren, rapi, dan berwibawa. Widih. Jadi gitu ya. Jadi untuk Hendra di luar sana ya, yang 50 tahun, bos, keren, rapi, dan berwibawa, langsung aja bisa kirim ke komen di gue dulu. Oke ya. Lanjut keempat. Nah, keempat ini ada karakternya si Oka. Nah, karakter Oka juga laki-laki 50 tahun. Looknya itu menjadi bos ya. Nah, si Oka laki-laki 50 tahun. Looknya bos. Dan si Oka ini harus berkarisma dan berwibawa. WD. Jadi kurang lebih ini sama nih kayak karakternya si Hendra nih. Ya sama-sama jadi bos. Ya tapi kalau misalkan si Hendra ini keren sama rapi berwibawa. Kalau si Oka dia itu berkarisma berwibawa. Sama aja sih, nggak ada yang beda sebenarnya. Ya sama-sama bos, ya kan? Yang satu cuma berwibawa, yang satu berkarisma. Jadi karisma bawa wibawa. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut di karakter kelima. Karakter kelima ini dia itu berperan sebagai email. Email ini perempuan usianya 18 sampai 20 tahun. Looknya mahasiswi. Ya iyalah kan perempuan mahasiswi. Masa kalau perempuan mahasiswa? Oke, jadi si email ini punya looknya fresh. Dia ini perempuan cantik ya. Tapi dia punya kulit sawo matang. Tapi manis. Gitu. Ya, jadi si email ini perempuan 18-20 tahun. Dia tuh mahasiswi. Mukanya cerah. Kulitnya hitam manis. Tapi cantik. Kayak gitu. Ya teman-teman ya. Email nih. Jadi kalau misalkan kalian cewek-cewek anak kuliahan, kulitnya so mateng, mukanya tetap cantik, manis gitu ya. Usianya 18 sampai 20 tahun, boleh tuh ajuin buat jadi karakter si email. Lanjut di karakter yang keenam. Karakter keenam ini jadi Rido. Jadi Rido nih. Rido ini laki-laki usianya 30 sampai 40 tahun. Looknya pekerja lapangan. Ya, karena dia akan berperan sebagai mandor. Nah, nih. Jadi peran mandor itu nggak mungkin dong putih. Pasti kan ada juga nggak sih kalau mandor putih? Coba deh komen deh. Jadi si mandor ini, si Rido ini yang laki-laki 30 sampai 40 tahun, dia itu punya kulitnya sawo matang dan boleh juga bewokan. Kayak gue nih. Gitu, ya. Apa gue aja casting ya? Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, lalu yang ketujuh. Yang ketujuh ini dia itu tim. Namanya kakek tim. Ya, kakek tim ini usianya 60 tahun. Dia itu seniman. Bisa main piano. Looknya berkelas dan berwibawa. Gitu. Jadi Pak Tim ini kakek-kakek ya. 60 tahun ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada nih penonton gue kakek lu gitu bisa main piano, boleh tuh kirim. Kek bisa main piano nggak? Videoin itu lagi main piano. Gitu. Nggak usah panjang-panjang. Satu bait aja gitu. Nanti lo bikin nih fotonya dia, videonya dia gitu. Sama video dia lagi main piano. Mantep tuh. Lanjut, ini karakter ke-8. Karakter ke-8 ini jadi Siti. Nah, Siti ini ibu muda usianya 30 tahunan. Ya. Looknya look kelas B, look kelas C. Karena dia itu akan berperan menjadi pedagang kue subuh, teman-teman. Nah, Bang, lo kelas B, kelas C kayak gimana sih, Bang? Nah, nanti gue kasih contohnya nih. Kelas B kayak kelas B dan kelas C itu perawakannya kayak gimana? Gue akan tampilin di sini. Ya. Jadi si ibu muda ini, si Siti ini ya, dia itu akan berperan menjadi pedagang kue subuh. Nah, looknya ini looknya ramah. Look pedagang-pedagang yang nice, yang baik gitu teman-teman. Lanjut di karakter ke-9. Nah, karakter ke-9 ini jadi Adi. Nah, si Adi ini
Laki-laki usianya 23 sampai 25 tahun. Looknya juga sama, kelas B, kelas C. Mau tau juga kayak gimana karakternya? Nih, gue kasih lagi tahu ke kalian karakter B dan C itu kayak apa nih. Oke? Nah, si Adi ini berkarakter atau berperan sebagai pedagang kaki lima, atau dia ini lebih tepatnya si Adi ini karakternya tukang rujak ya teman-teman ya. Nah, si tukang rujak ini sebagai Adi, dia itu punya mukanya muka-muka kasihan, muka-muka melas gitu loh. Jadi kayak misalkan si Adi nih, gue udah dagang capek-capek dari pagi, tapi yang beli nggak ada, mukanya melas kayak gitulah. Nah, bisa tuh kalau temen-temen lu tuh ada muka-muka melas, ikutin tuh casting ini tuh. Bagus tuh. Oke ya. Nah, eh terus ada feature nih, feature talent. Tadi kan ini supporting nih ya. Dari 1 sampai 9 ini supporting, dan ada juga feature talent. Nah, feature talent ini dicarinya karakter jadi Bu Helda. Bu Helda ini 50 sampai 60 tahun. Ya. Dan ini dia berperan sebagai ibunya Inu. Gitu. Looknya menengah ke atas, tetap cantik. Gitu ya. Lanjut lagi yang kedua untuk jadi feature. Nah, ini anak-anak cowok ya, nggak putih, nggak ganteng, biasa aja, karena memang anak-anak perumahan pada umumnya yang suka main bola. Jadi badan itu ya badan-badan coklat, ya kayak sering anak-anak main pada umumnya lah. Mungkin di anak-anak gang lu, mungkin di anak-anak deket rumah lu kayak gitu ya kan, yang muka-mukanya coklat kagak tinding kagak. Yang palanya bau matahari, nah kayak gitu. Nah, jadi ini untuk jadi feature. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, kalau misalkan bedanya supporting sama feature apa, Bang? Nah, itu mau gue jelasin apa gimana nih? Apa gue taruh di sini nih? Jadi gini, perbedaannya adalah kalau misalkan jadi supporting itu, kalian itu udah pasti yang pertama yang paling jelas adalah perbedaannya di budget. Nah, budgetnya tuh beda tuh antara supporting sama di feature. Tapi kalau budgetnya berapa, gue nggak bisa sharing di sini teman-teman. Kalian tuh mungkin bisa kirimin foto dulu kalau ikut job ya kan. Nanti gue akan kasih tahu informasi yang lebih detailnya, kayak budgetnya berapa, brandnya apa, kayak gitu. Ya kalau misalkan lagi di sini, gue nggak bisa dikasih tahu teman-teman ya. Nah, jadi mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada mau adain pertanyaan, silakan kalian komen di bawah ya. Terus kalau misalkan ada titipan, kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman yang kiranya mau gue jawab melalui video, boleh ya. Terus kalau misalkan kalian pengen tahu, Bang, urutin dong Bang, step by step dari yang paling bawah sampai yang paling atas tuh kayak gimana? Boleh banget ya. Nah, sekian video kali ini teman-teman, jangan lupa di like kalau misalkan kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan share video ini ya. Jangan lupa di klik tombol notifikasinya atau tombol loncengnya. Terus jangan lupa follow akun sosial media gua semuanya, TikToknya, IG-nya, sama ya tentunya YouTube-nya lah ya, gitu, agar gua bisa konten terus tentang informasi casting iklan khususnya. Oke guys, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.